2026 di sejumlah lokasi. Ini yang baru tercapture sama kita ya dalam tempo 1 kali 24 jam ini, dan informasi yang ada dari Desember 2025 sampai dengan Februari. Berarti hanya 3 bulan. Desember 2025, Januari 2026, dan Februari 2026. Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi para oknum di DJBC. Nih bayangkan, ini baru 3 bulan aja, tadi kan jumlahnya udah sekian ya. Apalagi dihitung mundur gitu ya, berapa bulan ke belakang, seperti itu. Bulanan itu mencapai sekitar 7 miliar. Ini masih akan terus didalami, oleh karena itu kami tidak berhenti di pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini. Kami masih akan menelusuri peran-peran pihak lain, termasuk yang juga kemudian nanti apakah ada pihak-pihak lain yang juga diduga menerima aliran itu. 26 di sejumlah lokasi. Ini yang baru tercapture sama kita ya dalam tempo 1 kali 24 jam ini, dan informasi yang ada dari Desember 2025 sampai dengan Februari. Berarti hanya 3 bulan. Desember 2025, Januari 2026, dan Februari 2026. Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi para oknum di DJBC. Nih bayangkan, ini baru 3 bulan aja, tadi kan jumlahnya udah sekian ya. Apalagi dihitung mundur gitu ya, berapa bulan ke belakang, seperti itu. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi, suap, dan penerimaan lainnya, gratifikasi, karena ini nanti dari jumlahnya yang jatah per bulan, setelah dihitung itu ada kelebihan, makanya di sini ada kita masukkan pasal gratifikasi ya. Di lingkungan Dirjen Bea dan Cukai tersebut, maka KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan serta menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Jadi tadi dari 17 orang yang dibawa ke sini untuk dimintai keterangan, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, permintaan keterangan ya, itu setelah melalui proses ekspos, baik pada tingkat kedeputian maupun ekspos pada tingkat pimpinan, ya. Ini dengan memperhatikan kecukupan alat bukti, maka ditetapkan 6 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara RZL, Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-2026. Saudara SIS selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saudara ORL selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini dari pihak DJBC-nya. Kemudian dari pihak PTBR-nya, dari swastanya, Saudara JF selaku pemilik PTBR, kemudian Saudara AND selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PTBR, dan Saudara DK selaku Manajer Operasional PTBR. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 5 tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 5 Februari sampai dengan 24 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Nah, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, yang ditetapkan 6, yang ditahan 5. Kemana satu lagi? Kan gitu kan? Ya, satu lagi pada saat kita akan, teman-teman di lapangan akan melakukan tangkap tangan, itu Saudara JF melarikan diri. Sekaligus pada kesempatan kali ini saya menghimbau, ya, kami dari KPK menghimbau kepada Saudara JF atau kepada seluruh masyarakat yang mengetahui keberadaannya, segera untuk menyerahkan diri ya pada yang bersangkutan. Kemudian terhadap JF nih di sini kita juga sudah mengajukannya surat pencekalan untuk luar negeri dan lain-lainnya. Kemudian juga kita sudah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk yang bersangkutan, dan kalau sampai ini nanti juga tentunya kita akan terbitkan juga daftar pencarian orang terhadap yang bersangkutan. Atas perbuatan terhadap Saudara
RZL, SIS, dan ORL selaku penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A kecil dan huruf B kecil Undang-Undang 31 tahun 99 Yunto pasal Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 dan pasal 605 ayat 2 dan pasal 606 ayat 2 Yunto pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana. Jadi ini ada penyertaan ya, pasal 20 dan 21. Sementara saudara JF, AND, dan DK selaku pemberi disangkakan melanggar pasal 605 ayat 1A dan B dan 606 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana. Selain itu terhadap saudara RZL dan saudara SIS dan saudara ORL, ini dari DJBP ya, DJBC, disangkakan melanggar pasal 12 huruf B besar Undang-Undang 31 tahun 1999 Yunto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Yunto pasal 20 Yunto pasal 21 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana. Ini pasal gratifikasi. Kami juga ingin menyampaikan bahwa Bea Cukai merupakan garda terdepan dari negara sebagai palang pintu atau pintu masuk ya untuk mengawasi arus barang lintas batas dalam melindungi kepentingan nasional tentunya. Ketika banyak barang-barang yang masuk yang tidak seharusnya masuk dan itu akan mengganggu UMKM dan perekonomian negara, maka sangat disayangkan jika hal tersebut terjadi. Dan tentunya untuk memastikan penerimaan negara dari sektor kepabeanan sesuai dengan ketentuan. Memasukkan barang impor tidak sesuai prosedur dan ketentuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kepentingan negara dan ekonomi masyarakat karena secara langsung berdampak pada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara. Peredaran barang impor yang tidak sah juga bertentangan dengan visi dan misi Bapak Presiden yang menempatkan penguatan ekonomi rakyat sebagai prioritas khususnya melalui perlindungan dan pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Tindakan tersebut sekaligus melemahkan daya saing produk dalam negeri, mengancam keberlangsungan usaha masyarakat, serta menghambat upaya negara dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, penindakan yang dilakukan oleh KPK ini merupakan bagian dari upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan berpihak pada ekonomi masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan. Kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pelaksanaan kegiatan tertangkap tangan ini, tentunya yang memberikan informasi maupun memberikan bantuan pengamanan selama melaksanakan kegiatan pada Polda Metro Jaya, kemudian juga kepada Satbrimob dari Polda Metro Jaya dan pihak-pihak lainnya yang memberikan bantuan pada saat pelaksanaan kegiatan, dan tentunya kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan informasi kepada kami. Selain dari penindakan yang kami lakukan, tentunya ke depan kami akan melakukan upaya pencegahan melalui kedeputian pencegahan dan juga tentunya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang masalah ini melalui kedeputian pendidikan dan peran serta masyarakat. Setelah apabila dari masyarakat ada yang menginginkan koordinasi, kemudian komunikasi dan yang lainnya, kedeputian koordinasi dan supervisi siap sedia untuk bekerja sama dengan seluruh stakeholder dan juga masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Jubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulanan itu mencapai sekitar 7 miliar. Ini masih akan terus didalami, oleh karena itu kami tidak berhenti di pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini. Kami masih akan menelusuri peran-peran pihak lain, termasuk yang juga kemudian nanti apakah ada pihak-pihak lain yang juga diduga menerima aliran itu. Ini tadi kan di konstruksi perkaranya disebutkan kalau barang yang dibawa PT Blu-ray itu tidak diperiksa kan.
Nah itu barangnya apa aja yang masuk tanpa dicek itu dan dari negara mana aja? Ini barangnya beragam, Mbak Sari, gitu kan. Ada kayak sepatu begitu ya, termasuk juga barang-barang apakah ini bisa dijamin keasliannya gitu ya, atau KW begitu. Nah, itu juga kemudian nanti kita akan cek ya, karena tentunya harus difilter di situ oleh petugas bea cukai. Namun karena tidak dicek di dalam jalur itu, kemudian bisa lolos dan masuk di pasar Indonesia. Yang bal-balan. Nah, Iya, yang jadi PTBR ini istilahnya apa? Forwarder ya. Jadi kayak jembatan gitu ya antara importir gitu. Jadi importir dia mengimpor barang apa saja begitu. Mereka butuh jasa sebagai itu forwarder itu untuk mengurus ke bea cukaian gitu ya. Nah, itu menggunakan jasa dari PTBR sehingga barangnya beragam. Nah, nanti kita cek barang-barangnya seperti apa aja. Banyak dari banyak negara. Ini kan tergantung importirnya, importir barang apa, dari mana saja. Gitu. Mas ada dua. Pertama Johnfield ini WNI atau WNA? WNI. WNI, oke. Yang kedua untuk pasalnya sendiri, untuk aparat penegak hukum lain kan untuk UU penyesuaian pidana, terutama pasal 602 sampai 606 itu kan dia menyesuaikan gitu jungto pasal UU penyesuaian pidana gitu. Tapi ini di KPK masih memakai pasal di KUHP baru 1 2023, tapi di penyesuaian pidana itu sudah dihapus pas ketentuan pasalnya. Ini KPK ini seperti apa gitu, mohon pencerahannya. Apakah benar-benar mentok pakai KUHP yang Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.